Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin menggunakan regresi logistik ordinal pada studi kasus di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Konita Indriani, NIM M071983, Rio Aristiarto, M071087, Rosi Anisya Fauzia, M071989. Yang pertama ada abstrak. Masalah kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan nasional saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang dialami oleh berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Angka persentase penduduk miskin yang cukup besar tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, dapat diketahui dengan analisis regresi logistik. Pada penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah persentase penduduk miskin yang dikategorikan menjadi 3, yaitu persentase penduduk miskin rendah, sedang, dan tinggi, sehingga digunakan analisis regresi logistik ordinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2021 menggunakan model regresi logistik ordinal. Selain itu, penelitian ini juga mengetahui ketepatan klasifikasi berdasarkan model yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua variabel independen yang signifikan, yaitu angka melek huruf dan angka harapan hidup. Ketepatan klasifikasi dari model regresi logistik ordinal yang didapat sebesar 63,12%. Dengan kata kuncinya, pertama kemiskinan, persentase penduduk miskin, dan regresi logistik ordinal. Selanjutnya ada pendahuluan. Masalah kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan nasional saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang dialami oleh berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Menurut BPS, melaporkan persentase miskin Indonesia terus mengalami penurunan. Angka persentase penduduk miskin yang besar tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut dapat diketahui dengan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki 2 atau lebih kategori dengan 1 atau lebih variabel bebas yang berskala kategori. Salah satu model analisis regresi logistik merupakan regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal adalah perluasan dari regresi logistik biner, di mana regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode statistika untuk menganalisis data dengan variabel terikat merupakan skala ordinal yang terdiri dari 2 kategori atau lebih, dan variabel bebas merupakan kovariat, atau jika menggunakan skala interval atau rasio, atau bisa merupakan faktor, atau jika menggunakan skala nominal atau ordinal. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Ramadhani dan kawan-kawan pada tahun 2022 untuk mengetahui hasil analisis statistika deskriptif dari persentase penduduk miskin di Kalimantan dan mengetahui model terbaik dari model Logit dan Probit yang digunakan berdasarkan nilai hit ratio terbesar dan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan. Hasil dari penelitian ini adalah persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian tentang untuk memperoleh model regresi terbaik pada pemodelan persentase penduduk miskin dan mengetahui faktor-faktor mempengaruhi persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2020 telah dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2022. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2021 menggunakan model regresi logistik ordinal. Selain itu, penelitian ini juga mengetahui ketepatan klasifikasi berdasarkan model yang diperoleh. Selanjutnya ada metode. Pertama ada deskripsi data, diketahui bahwa pada Provinsi Jawa Timur tahun 2021, persentase penduduk miskin yang berkategori rendah atau pada rentang 4-8 sebanyak 31,6%, atau sebanyak 12 kabupaten atau kota.
Dan yang berkategori sedang atau pada rentang 9 sampai 12 sebanyak 39,5% atau sebanyak 15 kabupaten atau kota. Sedangkan yang berkategori tinggi atau pada rentang 13 sampai 23 sebanyak 28,9% atau sebanyak 11 kabupaten atau kota. Dan pada variabel selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Pertama, ada pengertian dari regresi logistik. Regresi logistik adalah suatu metode regresi yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen yang bersifat kategori dengan sebuah variabel dependen yang bersifat nominal atau ordinal. Regresi logistik juga dapat digambarkan sebagai metode pendekatan untuk membuat model prediksi. Pada prinsipnya, tujuan dari regresi logistik yaitu untuk mengestimasi probabilitas suatu peristiwa tertentu pada suatu populasi sebagai suatu fungsi penjelas. Bentuk umum dari regresi logistik adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar, dan selanjutnya pada persamaan 1 di atas itu dilakukan transformasi logit untuk mempermudah penafsiran parameter. Bentuk transformasi logit tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar, dengan Gx-nya merupakan fungsi hubungan dari model regresi logistik yang disebut fungsi hubungan logit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal adalah suatu model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen yang bersifat politokomus dengan skala ordinal dengan variabel dependen. Model umum dari regresi logistik ordinal adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar. Untuk yang berikutnya, langkah analisis. Yang pertama yaitu mendefinisikan kategori pada setiap variabel yang digunakan. Kemudian dilakukan uji independensi, uji signifikansi. Setelah itu melakukan uji korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya melakukan uji serentak dan uji parsial, kemudian menghitung peluang dan menghitung nilai odds rasionya. Selanjutnya melakukan uji kesesuaian model dan menghitung ketepatan klasifikasi, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah dengan dilakukannya uji independensi. Nah, dapat dilihat terdapat 3 variabel yang mempunyai hubungan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, yaitu variabel produk domestik regional bruto, angka melek huruf, dan angka harapan hidup, dikarenakan memiliki nilai p-value yang kurang dari nilai alfa 0,05. Berikutnya, uji signifikansi. Nah, berdasarkan tabel pada layar itu dapat diketahui terdapat 3 variabel yang memiliki nilai p-value kurang dari alfa 0,05, yaitu variabel produk domestik regional bruto, angka melek huruf, dan angka harapan hidup, yang artinya ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Selanjutnya, uji korelasi variabel terikat dengan variabel bebas. Dapat dilihat bahwa variabel Y dengan X2, X3, X4, dan X5 memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,05. Untuk variabel produk domestik regional bruto, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah, yang artinya keempat variabel tersebut memiliki hubungan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Kemudian dilakukan uji serentak, didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0, di mana kurang dari 0,5. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa paling tidak terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan uji individu. Nah, dapat diketahui bahwa nilai p-value untuk variabel X3 yaitu angka melek huruf dan X4 angka harapan hidup kurang dari nilai alfa 0,05, yang berarti variabel tersebut berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu model logit diperoleh dua model logit. Di sini ada G1X sama dengan 2,279 plus 6,096 X31 plus 3,416 X32 min 0,195 X41 plus
plus 2,388x42. Dan untuk model yang kedua, G2X sama dengan 5,987 plus 6,096x31 plus 3,416x32 min 0,195x41 plus 2,388x42. Untuk selanjutnya yaitu menghitung peluang. Diketahui nilai peluang untuk masing-masing variabel pada setiap kategorinya. Peluang terbesar yaitu peluang persentase penduduk miskin rendah dengan angka melek huruf rendah dan angka harapan hidup sedang sebesar 0,99997. Yang selanjutnya yaitu nilai odds ratio. Berikut tabel untuk perhitungan odds ratio. Diperoleh informasi jika dibandingkan antara wilayah dengan persentase penduduk miskin kategori rendah dengan tinggi, wilayah dengan angka melek huruf kategori rendah cenderung memiliki persentase penduduk miskin rendah sebesar 444,0779 kali dibandingkan wilayah dengan angka melek huruf tinggi. Hal ini juga berlaku ketika dibandingkan antara persentase penduduk miskin kategori sedang dengan tinggi. Untuk selanjutnya, jika dibandingkan antara wilayah dengan persentase penduduk miskin rendah dengan tinggi, wilayah dengan angka melek huruf sedang cenderung memiliki persentase penduduk miskin kategori rendah sebesar 0,4474 kali dibandingkan wilayah dengan angka melek huruf tinggi. Hal ini juga berlaku ketika dibandingkan antara wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang dan tinggi. Yang selanjutnya, jika dibandingkan antara wilayah dengan persentase penduduk miskin kategori rendah dengan tinggi, wilayah dengan angka harapan hidup sedang cenderung memiliki persentase penduduk miskin rendah sebesar 0,8917 kali dibandingkan dengan wilayah angka harapan hidup tinggi. Hal ini juga berlaku ketika dibandingkan antara wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang dan tinggi. Yang selanjutnya ada uji kesesuaian model. Diperoleh dari tabel, nilai p-value sebesar 0,751 yang artinya lebih besar sama dengan alpha 0,05 yang berarti bahwa model sesuai atau tidak ada perbedaan signifikan antara hasil observasi dengan kemungkinan prediksi model. Untuk selanjutnya yaitu menghitung ketepatan klasifikasi dengan rumus 1 min upper sama dengan 8 per 38 plus 13 per 38 plus 3 per 38 dikali 100% dihasilkan 63,12%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa ketepatan klasifikasi sebesar 63,12% dengan kesalahan klasifikasinya sebesar 36,88%, yang artinya model mampu mengklasifikasikan dengan tepat sebesar 63,12%. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin menggunakan regresi logistik ordinal, diketahui dari 7 variabel yang digunakan terdapat 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin, yaitu variabel angka melek huruf dan angka harapan hidup. Dengan ketepatan klasifikasi dari model regresi logistik ordinal sebesar 63,12% dengan kesalahan klasifikasi sebesar 36,88%. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah berdasarkan penelitian ini yaitu diharapkan dapat menekan dan mencegah terjadinya kenaikan persentase penduduk miskin, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti metode regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial sehingga dapat dibandingkan metode mana yang lebih baik. Sekian presentase dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.